Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swah. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar pada sore hari ini. Saya Nikade Puspawati akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan dalam perbincangan hangat dengan tema membentuk karakter anak suputra. Di studio telah hadir narasumber yaitu Bapak Imade Wiranadi SPDH, Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tengah. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Bapak? Astungkare Beci Puspa. Pemirsa, di studio juga telah hadir 2 orang siswi Wiradharma Palu yang akan menemani kebersamaan kita pada sore hari ini, yaitu Saudari Yuli yang akan membawakan sloka dan juga Saudari Rasti sebagai penerjemah. Om Swastiastu Yuli, Om Swastiastu Rasti. Baik pemirsa, mari kita saksikan terlebih dahulu pembacaan sloka yang akan dibawakan oleh Rasti dan Yuli. Kepada Rasti dan Yuli, disilahkan. Niti Sastra, Adhyaya 3, Sloka 14. Karena terdapat sebuah pohon yang berbunga indah dan harum semerbak. Demikian pula halnya bila dalam keluarga terdapat putra yang suputra. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, langsung saja kita berbincang dengan narasumber tentang bagaimana membentuk karakter anak suputra. Baik Bapak, bisa Bapak jelaskan kepada pemirsa bagaimana dan apa yang dimaksud dengan anak suputra? Baik, terima kasih Saudari Puspa. Sebelum saya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan anak suputra atau membentuk karakter anak suputra, izinkan saya menyampaikan salam terlebih dahulu kepada umat sedharma.
Om Swastiastu, Om Awignamastu, Nama Sidam, Om Sidirastu, Tat Asti Nama Swaha. Om Saraswati Namastubhyam, Warade Kamarupini, Sidirambam Karesyami Sidir Bawantu Mesada. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat sedharma yang saya banggakan, ketika kita berbicara tentang anak suputra, maka kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan anak suputra. Anak suputra dalam pandangan agama Hindu adalah anak yang memahami tentang nilai-nilai etika yang menjadi tuntunan dan akan dijadikan tuntunan di dalam kehidupan. Suputra berasal dari kata su yang artinya baik, put artinya neraka, dan tra artinya menyeberangkan. Jadi suputra artinya adalah anak yang mampu menyeberangkan orang tuanya, baik di alam semesta ini maupun di akhirat nanti. Anak suputra adalah anak yang mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang disampaikan di dalam sloka tadi, kalau kita renungkan bersama, adalah anak suputra itu merupakan cahaya di dalam keluarga. Demikian pengertian daripada anak suputra, Saudari Puspa. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana pengaruh pembentukan karakter anak suputra terkait dengan 5 kewajiban orang tua? Ya, terima kasih Puspa. Ini juga sangat penting kita harus pahami ketika kita berbicara tentang pembentukan karakter anak suputra. Maka pada hakikatnya ada 5 kewajiban orang tua yang akan mempengaruhi pembentukan karakter anak suputra. Nah, ini disebut dengan pancawida. Nah, bagian-bagian daripada pancawida inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab orang tua di dalam mempengaruhi pembentukan karakter anak suputra. Yang pertama adalah orang tua menjadi sang amatwaken. Artinya bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk meneruskan generasi suputra atau keturunan. Sang amatwaken ini dipegang peranannya oleh seorang ibu. Maka kalau kita renungkan secara bersama-sama bahwa perjuangan seorang ibu melahirkan seorang anak itu sangat berat sekali. Bayangkan saja kalau kita bisa mencermati atau merenungkan hal ini. Ibu kita akan menjaga keselamatan kita dari sejak dalam kandungan, kemudian juga pada saat anak itu dilahirkan. Ini merupakan perjuangan seorang ibu. Oleh karena itu, di dalam sang amatwaken atau orang tua sebagai sang amatwaken memiliki nilai-nilai moral yang harus kita cermati, pahami, sehingga pada kehidupan ini kita sebagai seorang anak tidak boleh menyakiti hati seorang ibu. Nah, di dalam kitab Sarasa Muscaya sangat jelas disampaikan bahwa ada begitu banyak tugas dan peran orang tua selain sebagai orang yang melahirkan seorang anak. Misalnya setelah dilahirkan maka ada peran sebagai sang anadata, yang artinya adalah orang tua memiliki peran bagaimana dia memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan rohani. Kemudian juga orang tua memiliki peran sebagai sang pranadata, artinya adalah orang tua memiliki peran untuk bagaimana bisa memberikan asupan gizi, keselamatan, dan juga kasih sayang kepada seorang anak. Demikian juga orang tua memiliki peran sebagai sang sarirekerta, artinya orang tualah yang menjadikan badan dan tubuh ini. Sehingga ini juga sangat penting kita pahami nilai-nilai pada kewajiban orang tua di dalam sang amatwaken sangat dalam sekali, sehingga kita tidak boleh misalnya melawan sang ibu, kemudian juga melawan sang ayah, karena ini peran ini merupakan peran yang amat mendasar, merupakan anugerah daripada Tuhan bagaimana seorang ibu harus melahirkan seorang anak.
Itu yang pertama. Yang kedua, setelah sang ametuakan ada peran sebagai sang matulung urip. Jadi peran orang tua sebagai sang matulung urip artinya bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya. Oleh karena itu, tentu saja peran orang tua ini kalau di dalam kitab suci kita disebut sebagai sang tedung jagat. Artinya orang tua adalah sebagai pelindung. Nah, oleh karena itulah kemudian sang matulung urip ini merupakan satu kewajiban orang tua kepada sang anak. Namun pada dewasa ini sangat banyak pengaruh-pengaruh lingkungan yang akan diterima oleh seorang anak. Oleh karena itulah orang tua harus mampu memberikan proteksi, perlindungan kepada anak. Apalagi pada zaman sekarang, pengaruh-pengaruh media sosial misalnya. Android misalnya yang kita miliki. Android yang dalam genggaman tangan kita, begitu banyak informasi yang kita dapatkan di sana. Nah, kalau kita tidak proteksi anak kita dengan nilai-nilai moral yang harus mereka miliki, maka ini akan menjadi sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita ketahui bersama anak-anak zaman sekarang juga begitu banyak. Dari usia 6 tahun misalnya sampai usia remaja dewasa sudah memegang Android. Nah, kalau kita tidak mampu memproteksi dengan memberikan nilai-nilai moral, maka barang tentu anak-anak kita akan berada dalam kenistaan, kenestapaan, terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah orang tua berperan sebagai sang anyangaskara. Sang anyangaskara artinya bahwa orang tua wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan upacara agama kepada seorang anak. Nah, kalau di dalam ajaran agama Hindu, kegiatan-kegiatan upacara ini memiliki tujuan adalah meningkatkan spiritual kepada anak dan juga memohonkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar anak itu senantiasa mendapatkan perlindungan. Nah, upacara-upacara agama ini di dalam ajaran agama Hindu dilaksanakan jauh sebelum bayi itu dilahirkan, yaitu mulai bayi itu dikandung oleh seorang ibu. Oleh karena itu kemudian ada upacara-upacara yang dilaksanakan ketika ibu sudah dalam keadaan mengandung. Nah, upacara ini dilaksanakan ketika kehamilan sang ibu sudah menginjak 5 bulan. Diyakini bahwa pada usia 5 bulan, bayi di dalam kandungan sang ibu sudah memiliki indria-indria yang lengkap, baik telinga, mulut, mata, tangan, kaki, kepala, perut, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah upacara ini menjadi sangat penting dilaksanakan untuk memohon kepada Tuhan agar bayi yang dikandung oleh seorang ibu selamat nantinya pada saat melahirkan. Selanjutnya, upacara yang lain adalah ada upacara 3 bulanan. Upacara 3 bulanan ini dilaksanakan untuk memberikan nama kepada seorang anak. Pada saat melahirkan pun juga ada upacara-upacara yang dilakukan oleh orang tua, yaitu seperti misalnya menanam ari-ari. Nah, ini tentu adalah merupakan penghormatan kepada sang catur sanak yang telah melindungi anak ketika di dalam kandungan sampai pada saatnya nanti dia berada di dunia ini. Upacara 3 bulanan ini dimaksudkan untuk memberikan nama kepada anak yang telah dilahirkan. Oleh karena itu, nama yang diberikan oleh orang tua merupakan sebuah doa yang diberikan kepada anak agar anak menjadi memahami tentang hakikat kehidupan, mengerti tentang nilai-nilai ajaran agama, mampu membedakan baik dan buruk, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah acara 3 bulanan, acara pemberian nama kepada seorang anak, ada upacara wotonan yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Upacara wotonan ini merupakan upacara peringatan terhadap kelahiran sang anak di dunia ini. Oleh karena itu, karena upacara ini dilaksanakan 6 bulan sekali atau berdasarkan pawukon, maka di dalam 1 tahun upacara kelahiran ini diperingati 2 kali dalam setahun berdasarkan perhitungan kalender Bali.
Nah, upacara-upacara ini juga, upacara otonan ini juga tujuannya adalah memohon kepada Tuhan agar sang anak diberikan kekuatan fisik, kekuatan jasmani dan rohani, sehingga sang anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah acara wotonan ada juga acara upacara upanayana. Upanayana ini Bapak Ibu sekalian umat Dharma yang berbahagia dilaksanakan kepada sang anak untuk bisa memahami ajaran-ajaran kitab suci. Pada waktu-waktu tertentu, pada usia-usia tertentu upanayana dilaksanakan agar nanti ketika sang anak diperkenalkan dengan tuntunan-tuntunan agama, maka sang anak bisa dengan mudah memahami dan meresapi upacara atau kehidupan yang akan dilalui oleh sang anak, sehingga nanti akan tumbuh perkembangan yang bagus pada diri seorang anak. Selanjutnya setelah upacara atau upacara wetonan, kemudian ada peran orang tua sebagai sang mangupadhyaya. Sang mangupadhyaya artinya adalah orang tua wajib melaksanakan pendidikan rohani kepada sang anak. Oleh karena itu kemudian sang mangupadhyaya artinya adalah bagaimana orang tua mampu memberikan pendidikan rohani kepada sang anak. Nah, inilah yang dimaksud bahagian daripada 5 kewajiban orang tua yang harus dilakukan kemudian memiliki pengaruh kepada sang anak. Nah, ini sangat penting dilakukan, dipahami oleh orang tua agar orang tua nanti memahami bagaimana cara membentuk karakter sang anak. Karena ini sangat berkaitan sekali antara kewajiban orang tua dengan keberadaan sang anak di dunia ini. Demikian Puspa barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik Bapak, suksema atas penjelasannya. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, mari kita dengarkan kembali lantunan sloka yang akan dibawakan oleh Yuli dan Rasti. Kepada Yuli dan Rasti, disilakan. Niti Sastra Adhyaya 3 Sloka 18.
artinya. Asuhlah anak dengan memanjakannya hingga berumur 5 tahun. Berikanlah hukuman atau pendidikan disiplin selama 10 tahun berikutnya. Kalau ia sudah dewasa, didiklah dia sebagai teman. Baik Bapak, selanjutnya bagaimana cara membentuk karakter anak suputra dalam agama Hindu? Ya, terima kasih Saudari Puspa. Ternyata kalau kita dengarkan tadi lantunan sloka ya Puspa, sangat mendalam sekali makna yang disampaikan berkaitan dengan bagaimana cara membentuk karakter anak suputra. Namun sebelum sampai di situ, Bapak menjelaskan itu, saya menjelaskan itu, ya saya ingin menyampaikan dulu bagaimana sih peran orang tua tadi berkaitan dengan pembentukan karakter anak seputra yang terdapat di dalam kitab Sara Samuscaya. Saya akan mencoba kembali juga menjelaskan satu bait sloka di dalam Sara Samuscaya sekaitan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Yuli dan Rasti tadi. Baik, saya akan mencoba mencari padanannya di dalam kitab Sara Samuscaya. Tiluh pratyekaning bapa tingkah nia sarira kerta prana data ana data ngarananing sarira kerta prana data ngaraning mapunia huri ana data ngaraning maweh amangan angin wani we, yang artinya tiga perinciannya orang tua itu disebut dengan bapak, yaitu pertama dia yang menciptakan atau menjadikan sarira kerta, pranadata dan anadata. Sarira kerta artinya dia yang mengadakan tubuh, kemudian pranadata artinya dia yang memberikan hidup, dan anadata artinya dia yang memberikan makan dan minum. Nah, ini tentu saja ada kaitannya Puspa dengan apa yang disampaikan dalam sloka tadi. Nah, kalau kita renungkan bersama-sama tadi di sloka pertama juga misalnya dikatakan bahwa apabila ada satu hutan belantara, hanya ada satu pohon yang harum, maka pada hakikatnya hutan itu akan menebarkan harum semuanya. Demikian juga apabila di dalam keluarga ada satu orang keluarga atau anak yang seputra, maka keluarga itu senantiasa terasa disinari oleh cahaya kebijaksanaan. Nah, tadi Puspa menanyakan kepada saya tentang bagaimana membentuk karakter saputra. Tadi sudah dijelaskan di dalam sloka bahwa cara membentuk karakter anak seputra pada hakikatnya tidak terlepas dari pola asuh yang kita lakukan kepada sang anak. Oleh karena itu kemudian ini menjadi sangat penting yang harus kita lakukan. Pola asuh seperti apa yang harus kita laksanakan kepada seorang anak. Namun sebelum saya menjelaskan pola asuh tersebut, saya sebentar lagi saya akan mencoba mereview kembali pola asuh yang terdapat di dalam ajaran-ajaran agama Hindu. Baik Bapak, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, mari kita rehat sejenak untuk menyaksikan pariwara berikut ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dan umat Hindu yang berbahagia, kembali lagi dalam mimbar agama Hindu
Mari kita lanjutkan perbincangan kita yang tadi tentang membentuk karakter anak seputra. Baik Bapak, bisa Bapak lanjutkan penjelasan tentang pertanyaan yang tadi? Terima kasih Puspa, ini tentu sangat menarik tadi yang Sloka disampaikan kepada kita semua. Berkaitan dengan bagaimana cara kita membentuk anak seputra. Ini kan tentu harus dipahami oleh orang tua kita nanti ketika mereka akan membesarkan anak-anak mereka. Nah, ada 3 fase sesungguhnya di dalam ajaran agama Hindu bagaimana kita mempolakan pembentukan anak seputra. Nah, yang pertama, fase pertama itu tadi sudah dijelaskan di dalam sloka bahwa ada fase umur 0 sampai dengan 5 tahun. Manjakanlah anak kita bagaikan seorang raja, seperti itu kan. Nah, ini sangat penting kita pahami. Seperti apa kita mendidik anak dengan pola fase ini. Nah, ini tentu sangat harus kita pahami bersama-sama bahwa ketika anak kita berumur 0 sampai 5 tahun, nah tentu ini ada perlakuan-perlakuan khusus yang harus kita lakukan. Nah, tadi dikatakan ada peran orang tua sebagai pranedata atau anedata, artinya memberikan makan dan minum kepada sang anak. Nah, oleh karena itulah di sini yang harus kita pahami bagaimana kita menginginkan pertumbuhan karakter kepada sang anak. Orang tua memiliki kewajiban memberikan gizi, asupan gizi, makanan yang satvik kepada sang anak. Maka dari itu, dengan rasa kasih sayang yang kita berikan kepada anak, dengan makanan yang satvika yang kita berikan kepada seorang anak, maka diharapkan anak ini dalam pertumbuhannya nanti, ya pada masa usia 0 sampai 5 tahun, memiliki setidaknya perlahan-lahan memiliki karakter yang baik. Nah, inilah harapan sesungguhnya orang tua, bagaimana pola asuh ini harus dipahami oleh orang tua. Pada usia 0 sampai 5 tahun orang tua wajib memanjakan anaknya. Kalau seperti kita ini kan sudah dewasa, sudah menginjak remaja, bahwa kita tentu pada saat itu kita belum menyadari bagaimana orang tua kita mencarikan kita makan, kemudian memberikan kita susu misalnya. Bagaimana juga seorang ibu melindungi kita. Ibu kita tidak akan membiarkan kita berada dalam kedinginan misalnya. Mereka senantiasa menjaga kita. Nah, inilah pola asuh yang pertama. 0 sampai 5 tahun, manjakanlah anak-anak kita. Yang kedua, pola asuh yang kedua, ini juga berkaitan dengan pembentukan karakter anak seputra. Yaitu pada masa 5 atau 6 tahun sampai dengan 16 tahun. Nah, pada masa ini, maka berikanlah hukuman-hukuman disiplin. Nah, dijelaskan di dalam sloka tadi, pada masa 10 tahun berikutnya, maka sang anak diberikan dia hukuman-hukuman disiplin. Ini artinya apa? Pada usia-usia 6 tahun sampai dengan 16 tahun, masa anak ini adalah bagaimana kita hendaknya memberikan tuntunan, nilai-nilai kedisiplinan di dalam kehidupannya. Pada fase ini, anak-anak sudah diberikan tanggung jawab, tentu disesuaikan dengan umur mereka, pertumbuhan umur mereka. Misalnya kalau anak-anak yang sudah misalnya 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, sudah mulai diajarkan bagaimana dia terlibat di dalam pekerjaan dengan ibunya di dapur misalnya, mencuci piring, kemudian menyapu halaman di luar rumah, kemudian juga di dalam rumah, kemudian membersihkan rumah. Ini adalah bentuk kedisiplinan yang diberikan oleh orang tua, yang harus kita orang tua ajarkan kepada anak, agar nanti anak-anak ini bisa memiliki tanggung jawab. Nah, ini tentu sangat riskan sekali ketika kita tidak mampu memproteksi anak kita berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, oleh karena itulah peran orang tua di sini sangat penting untuk memberikan pendidikan disiplin. Nah, pada usia-usia demikian juga anak-anakmu sudah mulai diajarkan bagaimana cara kita bersembahyang, Puspa ya. Kemudian juga bagaimana anak-anak mulai diajarkan doa-doa, Yuli ya. Dengan Rasti kita sudah diajarkan oleh orang tua kita tentang doa, tentang cara sembahyang, tentang doa, memohon keselamatan dan lain-lain. Nah, tentu ini disesuaikan dengan tingkatan umur daripada anak tersebut. Demikian juga sudah mulai diajarkan anak-anak kita tentang tata cara berbahasa, tentang kesopanan, kesantunan.
yang harus mereka miliki. Oleh karena itulah pada fase ini hukuman disiplin wajib dilaksanakan kepada sang anak. Karena ini sangat riskan sekali kalau kita misalnya membiarkan pertumbuhan dan perkembangan anak pada fase ini. Fase ini adalah merupakan penggodokan mental dan spiritual anak. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai moral kepada sang anak agar anak itu suatu saat nanti memahami tugas dan kewajibannya. Kemudian tentu dengan harapan ini anak akan menjadi anak yang suputra kelak. Ya, ini yang sangat diharapkan oleh orang tua. Selanjutnya pada fase ini juga kemudian mulai diajarkan anak-anak tentang etika-etika yang ada di dalam ajaran agama Hindu. Anak-anak kemudian diajarkan tentang apa yang dimaksud dengan Trikaya Parisuda misalnya. Trikaya Parisuda adalah 3 perbuatan yang baik yang harus kita lakukan setiap hari. Perbuatan baik itu yang mana saja? Nah, mulai dari berpikir ya. Berpikir yang baik, kemudian berkata yang baik, kemudian juga bertingkah laku yang baik. Nah, kita sudah mulai mengajarkan, kita sebagai orang tua, sudah mulai mengajarkan kepada anak-anak, nah yang ini boleh kamu lakukan. Nah, kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih tua, ini yang harus kamu lakukan, kamu harus memberikan salam dengan mengucapkan Om Swastiastu misalnya, dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kemudian kita terapkan kepada sang anak. Kenapa Trikaya Parisuda ini menjadi penting? Nah, Trikaya Parisuda ini adalah muaranya sesungguhnya adalah bagaimana membentuk alam pikiran seorang anak, berpikir yang baik. Nah, di dalam Puja Trisandya, bait pertama sesungguhnya sudah dijelaskan. Semua yang akan kita lakukan berkaitan dengan perkataan, berkaitan dengan perilaku, maka muaranya adalah pikiran. Pada hakikatnya, indria-indria kita, ya Puspa, akan merespon apa yang terjadi di luar diri kita. Respon ini, objek yang terjadi di luar diri kita akan dikirim ke otak kita. Maka dalam Puja Trisandya kita selalu memohon kecemerlangan pikiran. Om Burbuah Swah Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewasu Dimahe Dioyona Pracudayat. Nah, artinya ini adalah permohonan kepada Tuhan agar bagaimana pikiran kita bisa cemerlang. Nah, Om Burbuah Swah artinya ya Tuhan penguasa 3 alam semesta. Dalam manifestasimu sebagai Dewi Sawitri, Tat Sawitur, hamba memohon kecemerlangan pikiran. Nah, inilah yang penting, penggerak daripada indria-indria yang lain adalah pikiran. Oleh karena itu, nutrisi-nutrisi, pendidikan-pendidikan rohani penting kita berikan kepada anak berkaitan dengan pendidikan-pendidikan rohani, nilai-nilai etika ya, yang harus kita tanamkan kepada sang anak agar mereka ketika nanti menginjak dewasa sudah bisa memahami, bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan yang buruk, kemudian mana yang boleh kita lakukan, kemudian juga mana yang tidak boleh. Nah, inilah yang disebut dengan karakter anak suputra. Nah, selanjutnya setelah kita mengajarkan tentang etika Trikaya Parisuda, ada juga nilai-nilai etika yang lain yang harus kita berikan kepada sang anak, yaitu catur paramita. Yang terdiri atas catur paramita ini adalah 4 aspek sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah maitri. Maitri artinya lemah lembut. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai lemah lembut di dalam kehidupan sang anak, kepada sang anak. Nah, inilah yang kemudian harus kita lakukan. Anak-anak harus mampu memahami kelembutan, lemah lembut. Karena lemah lembut ini akan bisa mengantarkan sang anak nanti pada kehidupan yang lebih baik, yang memahami tentang nilai-nilai etika itu sendiri. Kemudian setelah maitri, lemah lembut, kemudian ada juga karuna. Karuna ini artinya adalah kasih sayang atau empati. Nah, kita harus membangun empati di dalam diri kita. Demikian juga kita harus menerapkan atau mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kita harus menyayangi orang lain. Sebab ketika kita sudah menginjak dewasa, ketika kita sudah ada dalam posisi remaja misalnya, sesungguhnya pada hakikatnya kita tidak bisa hidup sendiri.
Maka dari itu kita adalah, dalam ajaran agama kita, kita adalah makhluk sosial, dikatakan seperti itu. Maka kita harus menjalin hubungan kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada juga teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, selanjutnya setelah itu nilai-nilai etika karuna, kemudian juga ada mudita ya. Mudita ini artinya adalah simpati. Bagaimana kita harus menanamkan simpati, nilai-nilai simpati itu kepada seorang anak. Nah, kalau kita tidak mampu menanamkan simpati ini kepada sang anak, nah ini diyakini anak akan kedepannya menjadi anak yang bangga, suka marah, tidak peduli, dan lain sebagainya. Jadi simpati inilah kemudian kita coba bangun di dalam diri sang anak agar anak ini memahami tentang kepekaan hidup dalam kehidupan sosial. Ya. Selanjutnya setelah mudita ada upeksa. Upeksa ini artinya mengalah demi kebaikan. Nah ini juga kita harus munculkan, kita tanamkan kepada diri seorang anak. Bagaimana kita tidak boleh mengedepankan ego kita. Nah di dalam ajaran agama Hindu ada sesungguhnya 3 sifat yang melekat di dalam diri kita. Ada sifat satwa, ya, satwik maksudnya. Kemudian ada sifat rajas, kemudian ada sifat tamas. Nah kalau kita tidak memproteksi anak-anak kita dengan nilai-nilai moral, maka bisa jadi anak-anak kita kelak akan berada pada sifat-sifat tamasik dengan rajasik, sifat-sifat ego dengan sifat-sifat kemalasan dan kebodohan. Nah ini tentu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu kemudian yang penting kita tanamkan, kita sadarkan kepada anak kita bahwa di dalam dirinya ada 3 sifat yang harus kita pahami. Ada satwik atau sifat kebijaksanaan, ada rajasik, sifat ego menang sendiri, dan juga ada tamasik, sifat yang artinya kemalasan dan kebodohan. Nah inilah kemudian kita berikan pemahaman kepada sang anak. Semoga kelak nanti sifat-sifat satwik itulah yang muncul di dalam diri mereka. Nah selanjutnya di samping itu juga anak-anak juga diajarkan nilai-nilai etika tentang bagaimana anak-anak harus memahami nanti yang disebut dengan catur guru, 4 guru yang harus dihormati. Anak yang baik harus memahami siapa yang harus dihormatinya. Kalau di dalam keluarga misalnya, dengan nilai-nilai yang kita tanamkan, maka dia akan hormat kepada orang yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Mulai dari orang tua, maka orang tua di dalam catur guru itu kan maksudnya adalah guru rupake. Nah, kalau kita melihat tadi peran guru rupake atau orang tua untuk memberikan kita asupan gizi, tanggung jawabnya sebagai anedate, pranedate, sarirekerte, anyang askara, kemudian juga matulung urip, kemudian amet tuaken, kemudian mangu padeaya, maka sudah jelas sekali guru rupake inilah memiliki peran yang sangat sentral sekali di dalam rumah tangga untuk membentuk karakter anak suputra itu. Kemudian juga di sekolah juga anak-anak ini kan harus dikenalkan kepada guru-guru mereka. Nah, guru pengajian juga harus dihormati. Ini adalah nilai etika. Kita memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, kamu memiliki 4 guru yang harus kamu sadari, kamu berikan penghormatan, karena mereka ini akan memberikan tuntunan dalam kehidupan rohani maupun juga kehidupan di alam semesta ini. Nah, selanjutnya ada guru wisesa. Guru wisesa itu adalah pemerintah, kemudian yang terakhir adalah guru swadhyaya. Nah ini yang sangat penting. Di samping kita memberikan pemahaman tentang catur guru yang terdiri dari guru rupa ke orang tua sendiri, guru pengajian adalah guru di sekolah, kemudian juga guru wisesa adalah guru di kepemerintahan, dan yang terakhir adalah guru swadhyaya. Swadhyaya ini adalah guru kepada Tuhan. Nah kita selalu mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus membuka ruang hati anak-anak kita agar senantiasa diberikan perlindungan. Bagaimana caranya? Ajak anak-anak kita untuk bagaimana bisa melaksanakan sembahyang 3 kali sehari misalnya, melaksanakan puji trisandya, kemudian melantunkan kidung-kidung suci, ya, kemudian diselingi dengan pembacaan buku-buku suci, sloka-sloka dan lain sebagainya. Inilah
yang harus kita lakukan pada fase 10 tahun berikutnya dari umur 5 tahun tadi. Jadi dari umur 6 tahun sampai dengan 16 tahun, maka dianggap anak itu dalam pertumbuhan, maka diberikan dia penekanan-penekanan tentang kedisiplinan-kedisiplinan yang harus dia lakukan dalam kehidupannya. Selanjutnya, fase yang ketiga adalah pada usia 17 tahun ke atas, anak-anak ini dipandanglah dia sebagai seorang teman. Nah, ini tentu sangat penting sekali. Ketika pada usia ini, anak-anak tidak boleh lagi dimarahi. Jadi, ada pun permasalahan-permasalahan dihadapi oleh seorang anak, maka anak itu akan menjadi partner di dalam diskusi untuk memecahkan masalah. Nah, ini fase terakhir ini adalah anak-anak itu dianggap sebagai seorang teman. Mitrasya caksusa samik samahe. Di dalam Rigveda dijelaskan seperti itu. Ini artinya bahwa semuanya kita harus pandang sebagai seorang sahabat. Baik kita sebagai orang tua harus mampu memandang orang tua itu sebagai anak itu sebagai seorang sahabat. Kita tidak lagi memberikan penekanan disiplin di sini atau memarahi anak ini ketika terjadi masalah. Tetapi anak pada fase-fase ini diajak untuk berdiskusi, memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Demikian, Puspa. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Saudari Yuli untuk memberikan pertanyaan terkait tentang tema yang kita bahas pada sore hari ini. Ya. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Yuli. Saya ingin bertanya mengenai tentang bagaimana peran seorang ayah kepada anaknya menjadikan anaknya sebagai anak yang seputra. Ya, ini sangat menarik sekali Yulia dan Rasti juga Puspa kalau kita berbicara peran tadi seorang ayah untuk menjadikan anak yang seputra. Nah, kalau kita renungkan tadi sloka-sloka tadi yang telah dibaca, pada hakikatnya ayah itu adalah pelindung, ya, tedung jagat. Ya, di dalam kitab-kitab suci kita disebut dengan akase, ya, bapa akase. Ada satu pertanyaan yang disampaikan seorang yaksa kepada Yudhistira atau kepada Dharmawangsa atau kepada kakak daripada Pandawa ini, ya, Yudhistira. Yaksa bertanya, apakah yang lebih besar? Apakah yang paling besar di alam semesta ini? Nah, pertanyaan ini tentu kalau kita tidak memahami ajaran-ajaran kitab suci, kita akan bingung menjawabnya. Apa yang lebih besar di alam semesta ini? Kemudian Yudhistira menjawab, yang paling besar di alam semesta ini adalah perjuangan seorang ayah untuk melindungi anaknya. Nah, inilah kemudian yang lebih besar daripada langit sesungguhnya adalah perjuangan seorang ayah. Nah, inilah peran ayah sesungguhnya sangat dominan di sini. Pertama tadi, ayah menjadikan badan kita. Tuhan memberikan anugerah kepada ayah kita, orang tua kita, untuk bagaimana orang tua kita bisa meneruskan keturunan. Nah, kemudian peran sang ametuakan itu diambil oleh peran sang ibu. Ya, ibu sebagai orang yang akan melahirkan. Nah, inilah peran ayah. Nah, di samping itu juga tugas dan kewajiban ayah tadi dijelaskan adalah bagaimana kita sebagai seorang ayah bisa memberikan pendidikan rohani kepada sang anak, melaksanakan upacara-upacara agama kepada sang anak agar anak memiliki pertumbuhan karakter suputra. Mengapa ini menjadi sangat penting, ya, anak suputra ini, peran ayah ini untuk menjadikan anak suputra? Nah, di dalam Itihasa dijelaskan ada cerita tentang sang Jarat Karu. Jarat Karu adalah seorang anak, ya, yang telah mencapai yoga samadhi tingkat tinggi. Ya. Suatu ketika ayahnya meninggal. Nah, tentu karena sang Jarat Karu ini memahami tentang kesunyatan, ilmu-ilmu tentang kebijaksanaan, sang Jarat Karu tentu mengikhlaskan kepergian ayahnya dengan doa-doa. Nah, suatu ketika sang Jarat Karu diberikan kesempatan untuk melihat arwah daripada ayahnya.
apakah di manakah posisi sang ayah? Apakah sang ayah mendapatkan swarga loka? Apakah sang ayah mendapatkan neraka loka? Kan seperti itu. Nah, kemudian sang Jarat Karu diberikan kesempatan untuk melihat keberadaan sang ayah. Maka pergilah sang Jarat Karu ini ke swarga loka. Ini cerita di dalam Purana dan Itiasa. Nah, sesampainya sang Jarat Karu di swarga loka, maka tidak dilihat arwah sang bapak. Di mana gerangan ayahnya ayahnya berada. Kemudian sang Jarat Karu pun bertanya kepada Dewa Yama sebagai pengadil daripada perbuatan-perbuatan manusia. Wahai tuanku Dewa Yama, hamba ingin mengetahui bahwa di manakah keberadaan daripada leluhur hamba pada saat ini. Nah, kemudian setelah Jarat Karu bertanya demikian, sang atau Dewa Yama kemudian mengantarkan sang Jarat Karu ke alam neraka loka. Nah, di alam neraka loka inilah kemudian dilihat arwah daripada atau leluhur daripada ayahanda daripada sang Jarat Karu. Dilihatnya arwah daripada ayahanda Jarat Karu tergantung pada sebuah bambu, kemudian bambu tersebut menjolok ke jurang dan di bawahnya terdapat hawa yang panas, api yang membakar, yang keadaannya sangat mengerikan. Kemudian Jarat Karu pun bertanya kepada Dewa Yama, wahai tuanku Dewa Yama, mengapa ayah hamba berada di sini? Kemudian Dewa Yama menjawab, hal ini disebabkan karena ayahanda sang Jarat Karu berada di sini karena sang Jarat Karu sendiri, bahwa karena kamu sendiri tidak memiliki keturunan. Nah, inilah sangat pentingnya kemudian Dewa Yama menjelaskan betapa pentingnya arti keturunan itu. Nah, kalau kita lihat tadi arti dari anak Suputra, orang yang bisa atau anak yang bisa menyeberangkan orang tuanya dari lembah penderitaan, maka arti penting dari seorang anak itu adalah bagaimana seorang ayah harus mampu memiliki keturunan. Nah, Jarat Karu pun kemudian memohon kepada kepada Dewa Yama untuk kembali ke alam semesta dan melaksanakan perkawinan. Namun ada satu syarat yang disampaikan oleh Jarat Karu, bahwa dia akan menikah dengan orang yang bernama Jarat Karu. Artinya bahwa Jarat Karu karena memiliki pengetahuan yang tinggi, maka kebijaksanaan yang tinggi, maka dia akan mencari pasangan hidupnya adalah orang-orang juga memiliki pengetahuan yang mumpuni juga di bidang keagamaan dan lain sebagainya. Karena harapannya adalah ketika kita menikah dengan orang yang dari peringai yang baik, maka diharapkan anak yang kita lahirkan adalah anak yang baik. Nah, inilah peran anak, peran orang tua kemudian menjadikan tubuh kita, badan kita, atau menjadikan anak kita, menjadikan ibu kita hamil misalnya, kemudian menjadikan kita lahir di alam semesta. Dengan tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh seorang anak, oleh seorang ayah kepada anak, diharapkan anak ini suatu saat nanti bisa menyeberangkan orang tuanya dari lembah penderitaan. Baik pada saat ayahandanya masih hidup atau orang tua kita masih hidup, maupun ketika orang tua nanti meninggal pada suatu saat nanti. Nah, peran anak disinilah sangat penting, bagaimana nanti anak yang baik itu akan bisa menyeberangkan anak itu, ayahnya, kepada kebahagiaan. Ketika ayahnya misalnya berada di lembah neraka seperti tadi kita sampaikan dalam cerita Jarat Karu, maka diharapkan anak-anak ini nanti akan bisa memberikan doa-doa, kemudian menjadikan dirinya anak yang baik. Suatu saat nanti amalan-amalan baik daripada sang anak akan bisa menjadi atau menyeberangkan orang tua suatu saat nanti kepada kebahagiaan atau ke alam surga. Demikian barangkali Puspa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini.
Baik Bapak, tak terasa waktulah yang membatasi perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, bisa Bapak berikan pesan-pesan atau kesimpulan kepada umat sedharma. Ya, baik Puspa, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, saya akan melantunkan satu bait kekawin berkaitan dengan anak Suputra. Iya. Sang Yang Surya sedang prabase makedipa Hamarga mamadangi hari bumi mandala. Nah, artinya bahwa kekawin ini menyampaikan pesan kepada kita bahwa Sang Yang Surya itu akan menerangi alam semesta pada siang hari. Nah, demikianlah pada hakikatnya. Demikian juga kalau misalnya di dalam keluarga ada satu anak yang memiliki kebijaksanaan, yang memiliki pengetahuan rohani yang baik, maka dia akan menjadi cahaya di dalam keluarga. Seperti di dalam kekawin yang disampaikan tadi. Nah, inilah harus menjadi pesan kita kepada orang-orang tua kita, kepada generasi-generasi penerus, bagaimana hendaknya kita menjadikan anak-anak kita anak-anak yang suputra, anak-anak yang memiliki pengetahuan kerohanian yang baik. Dia bagaikan cahaya bulan, dia bagaikan cahaya mentari, dia bagaikan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang akan mampu nantinya menerangi tiga alam semesta. Nah, ini sangat penting kita pahami, kita renungkan agar kelak nanti kita sendiri sebagai orang tua ya menjadi bangga kepada anak-anak kita setelah mereka tumbuh menjadi generasi suputra. Demikian Puspa. Baik. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita pada sore hari ini. Saya mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam acara mimbar yang akan datang. Akhir kata kami tutup dengan pramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.